pada saat fitnah banyak itu ada satu orang yang diselamatkan, orang yang punya bekal ilmu. Orang yang dulunya lagi muda, lagi kecil, senang majelis taklim. Ketika ada masa seperti itu, dia terbentengi oleh illa man ajarallahu ta'ala bil ilmi, kecuali orang yang hatinya penuh dengan ilmu, insya Allah selamat. Walaupun sepertinya santai-santai kita ngaji seperti ini Pak ya, gelelengan, ngantuk, selonjor, lihat jam, begitu kan aktivitasnya ada pengajian, kok lama bener, sepertinya santai. Tapi justru kata Nabi, kegiatan seperti ini adalah menyelamatkan kita nanti ketika fitnah di mana-mana bermunculan. Mudah-mudahan kita semua, khususnya santri-santri yang hadir pada malam hari ini, terus diistiqomahkan hadir di majelis ilmu. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum karya Imam Ibrahim Al-Jarnuzi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaihi. Pasal ada nggak Kang? Ada ya? Pasal ketiga kedua ini ya. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaihi. Pasal menjelaskan tentang bagaimana memilih ilmu, ikhtiyaril ilmi. Wal ustadi, pasal ini juga menjelaskan tentang memilih guru. Memilih ilmu seperti apa ilmu yang harus kita pelajari. Wal ustadi, memilih guru, tipenya seperti apa guru yang nanti akan kita jadikan panutan kita. Wasyariki, dan tipe memilih teman. Teman seperti apa yang harus kita akrabi ketika mencari wasabati alaihi, dan sifat tabah ketika mencari ilmu. Kalau nggak punya sabar agak mustahil Pak, dapat ilmu itu agak mustahil kalau nggak sabar, gitu ya. Malah banyaknya sih ya kesuksesan belajar, termasuk juga urusan duniawi ya, yang sabar itu kebanyakan, yang tahan banting biasanya. Yan bagi li talibil ilmi, jadi pembahasannya itu kata Syekh Jarnuzi, yan bagi li talibil ilmi, yan bagi hendaknya li talibil ilmi, untuk para pencari ilmu, para santri kita semua yang sedang ngaji, apa yang harus dilakukan? Ayyahtaro min kulli ilmin ahsanahu, tidak sembarangan mempelajari ilmu, tapi pilihlah ilmu yang terbaik dulu. Semua ilmu pasti baik Pak ya, semua ilmu pasti memberikan manfaat dan kelebihannya masing-masing. Ilmu dunia atau ilmu akhirat, semuanya punya fungsi dan manfaatnya masing-masing. Wama, dan ilmu yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali, dan pilihlah juga ilmu agama yang kita butuhkan di masa sekarang, fil hal. Dari ilmu agama yang kita pelajari, dahulukan dulu ilmu agama yang memang kebutuhannya sangat mendesak, fil hal, di waktu sekarang, gitu ya. Summa yahtaju ilaihi fil ma'al, ada hal ada ma'al ya, bahasa Arab itu beda huruf beda arti. Dan ilmu yang kita butuhkan di masa yang akan datang ya. Sekarang dulu nih ilmu yang kita butuhkan sekarang apa, dan ilmu yang akan kita butuhkan di waktu nanti. Wa yuqaddima ilma tauhid, dan dari sekian ilmu agama prioritaskanlah, kata Syekh Jarnuji, dahulukanlah dulu ilmu tauhid. Ilmu agama kan banyak tuh Pak ya, ilmu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, banyak, tapi dahulukan dulu ilmu tauhid. Wa ya'rifallahi ta'ala bid-dalil, dan dengan ilmu tauhid ini agar kita mengenal Allah memakai dalil. Ada orang kenal sama Allah, iman sama Allah karena ikut-ikutan Pak, namanya taklid. Boleh kalau orangnya benar-benar bodoh gitu ya, tapi yang ideal itu kita iman kepada Allah disertai dalil, bukti.
Kita iman kepada Allah karena apa? Ya karena ada ciptaannya ini. Iman Allah itu ada karena ada ciptaannya. Nggak mungkin ada bumi dan langit kalau nggak ada yang menciptakan, gitu ya. Makanya pasti setiap ciptaan ada yang penciptanya. Nah itu contoh dalil aklinya seperti itu. Fa innal muqallida, karena imannya orang yang ikut-ikutan, kata Syekh Januji, wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman. Karena imannya orang yang ikut-ikutan walaupun benar, ya, misalkan saya ikut sama bapak saya, benar Allah itu ada, kata ayah orang tua saya mengatakan Allah itu ada. Kata orang tua saya misalkan Allah itu satu, saya juga mengimani Allah itu satu. Nggak pernah tahu dalilnya Allah satu, nggak tahu dalilnya Allah nggak ada, nggak tahu. Kita ikut-ikutan, namanya imanul muqallid itu. Ya, iman orang yang mengikuti, dan kebanyakan orang awam kalau begini ya. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tetap dikatakan berdosa karena tidak mempelajari dalil. Ya Pak ya. Jadi bukan hanya iman kepada Allah kewajiban kita, juga mempelajari bukti-bukti iman kita kepada Allah. Kecuali Pak ya, kecuali ada mu'alaf. Orang Kristen masuk Islam di usia 75. Sama namanya sendiri aja nggak inget Pak. Namanya apa tuh Pak? Penyakit apa tuh? Pikun ya. Pikun kan? Marah-marah nyari kacamata yang sedang dipakai Pak. Namanya pikun Pak ya. Baru makan udah nanyain nasi. Mana nasi belum makan? Baru 5 menit makan tuh Pak. Nah orang begitu masuk Islam, ya boro-boro ngapalin dalil Pak. Yang masuk Islam aja udah alhamdulillah. Nah orang yang begini nanti tidak berdosa kalau tidak mempelajari dalil. Atau dari kecil sudah Islam, maklum Islamnya turunan Pak ya. Orang tua kita Islam, kakek kita Islam, kitanya Islam juga, Islam turunan namanya. Wah lagi kecilnya main, gedenya main, udah nikah tetap main, umur 70 baru sadar. Gitu ya. Ya umur 70 nerima ilmu beda Pak ya, udah campur aduk pikirannya. Makanya orang-orang yang udur seperti ini ketika tidak mempelajari dalil-dalil wujudnya Allah, kidamnya Allah, bakonya Allah, masih dimaafkan karena tidak memungkinkan. Tapi kalau kita masih sehat, pikirannya masih kuat, menangkap ilmu masih kuat, usia masih muda, ya wajib kita bukan hanya iman tapi tahu dalil-dalilnya keimanan kita kepada Allah. Wa yahtaral atik dunal muhdatsat. Kemudian setelah ilmu tauhid, tekunlah kita ya, dahulukan juga, pilihlah ilmu atik. Ilmu atik itu ilmu apa ya? Ilmu kuno. Ilmu di masa dulu. Kan ilmu tuh dari mulai Rasulullah Pak ya, sahabat, kemudian tabi'in, kan ilmu tuh. Nah sanadnya seperti itu, nggak langsung kepada guru kita dari gurunya dari gurunya sampai kepada ulama salaf, ulama kholaf, ulama salaf, tabi'in, sahabat, baru Rasulullah dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu. Jadi ada tangganya kita ilmu tuh, nggak bisa kalau nggak pakai tangga itu. Ya. Nah ilmu juga kan banyak Pak ya, sekarang banyak buku-buku beredar. Banyak karangan-karangan kitab ulama masa kini ya sekarang. Nah silahkan dipelajari, tapi pelajari dulu kitab-kitab ilmu-ilmu yang ada sejak zaman para sahabat dulu. Ya ilmu atik itu adalah ilmu qadim, ilmu dulu yang ada pada masa sahabat, masa murid-muridnya para sahabat. Wa iyyaka an tastaghilla bihadal jidal, dan kalau bisa ketika nyari ilmu jangan terlalu banyak berdebat dulu. Mendingan fokus kepada memahami ilmu. Nanti berdebat ada wayah-wayahnya gitu Pak ya. Pahami dulu ilmu yang banyak. Kalau memang diperlukan jadal atau dalam Al-Quran namanya mujadalah, berdebat monggo. Tapi nanti ada syarat dan ketentuannya. Nggak asal debat. Nah ini jamaah sekalian, bab yang ketiga ini kita dibimbing oleh Imam Zarnuzi
untuk tidak sembarangan mempelajari ilmu, untuk tidak sembarangan memilih guru, dan juga memilih teman yang akan kita akrabi. Kenapa? Karena 3 unsur ini sangat berpengaruh, jamaah sekalian, Bapak Ibu ya. Guru sangat berpengaruh, teman sangat berpengaruh, ilmu yang kita baca juga akan sangat berpengaruh. Banyak orang perilakunya salah karena pemahaman kepada buku-buku yang salah. Ya, atau juga dari teman yang kurang baik berpengaruh luar biasa kepada kita. Teman itu luar biasa pengaruhnya. Maka kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Kalau ingin tahu kualitas agama seseorang, kata Nabi, lihat kualitas agama temennya. Lihat aja temennya kayak gimana. Ya, udah kalau temennya A, yang nggak jauh dari A itu, maka kata Nabi, fal yang durman yukholil, lihat saja temannya. Karena pilihannya 2, Pak. Kalau kita bergaul itu pilihannya 2, ya sama atau beda dikit biasanya, Pak. Ada yang bleg sama kalau temen itu, ada yang beda tapi dikit biasanya, karena saling mempengaruhi. Anaknya sih Pak, dulu anaknya pemalu banget Pak, pemalu banget. Pas nongkrongnya sama orang yang nggak tahu malu, jadi gimana tuh Pak? Jadi ikut-ikutan nggak tahu malu Pak. Tuh pengaruhnya pergaulan seperti itu. Ya, dulunya jarang sholat, jarang ke majelis taklim, jarang macam-macam. Tapi karena nempelnya, nongkrongnya sama orang yang biasa sholat, ya pertama sih mungkin duhur dulu Pak, ketularan tuh. Ya, ngikut dulu duhur, asar belum ikut. Besok-besoknya baru ikut asar, terus sampai 5 waktu. Karena Pak, karena temennya orang-orang sholat. Gitu ya. Makanya pilihannya 2 kata Nabi. Kalau mau berteman, berteman dengan orang yang baik. Kalau tidak ada, ya sendiri aja dulu, nunggu sampai ada teman kita yang baik. 2 pilihannya. Kata Nabi, al-wahdah khairun min jalisisu. Menyendiri itu, nggak punya teman Pak, menyendiri itu lebih baik daripada nongkrong dengan teman-teman yang perilakunya tidak baik. Jalisisu. Jadi kalau bisa berteman dengan yang baik, kalau kurang baik temannya, ya tahan dulu. Kita mendingan sendiri dulu sambil nunggu nanti ada teman-teman yang baik. Saya sering mencontohkan dulu, kalau kita punya ayam Bapak Ibu ya, 20 ya, yang 10 kena apa tuh? Kena flu burung ya. Flu burung kan menular Pak ya. Ayam 20, yang 10 kena flu burung, yang 10-nya sehat. Kira-kira yang sehat ke bawah flu burung, apa yang flu burung ke bawah sehat Pak? Satu kandang. Kira-kira gimana tuh? Yang 10 ayamnya sakit, ya flu burung, yang 10 ayamnya sehat. Kira-kira jadi sehat semua akhirnya setelah digabungkan, apa jadi sakit semua? Nah itu ya. Ayam aja sampai begitu, berpengaruh seperti itu. Ayam sama ayam, hewan sama hewan. Yang akalnya mungkin tidak seperti manusia. Apalagi temennya sama yang berakal, yang bisa ngomong, yang berperilaku, tentu memberikan dampak kepada kita. Itu teman itu berpengaruh seperti itu ya. Apalagi guru. Apalagi guru yang memang tugasnya membimbing misalnya. Temen aja yang kadang ngomong, kalau bahasa anak sekarang ngomong yang receh-receh, ketawa-ketawa, bisa mempengaruhi kita. Ya, perilaku kita, apalagi guru. Karena kalau guru pengaruhnya bukan hanya kepada perilaku yang dohir, Pak ya. Kalau guru nih, guru ini akan memberikan pengaruh kepada akidah. Sudah masuk ke dalam tuh kalau guru. Ya. Sudah berpengaruh kepada akidah kita. Benar atau tidaknya ya tergantung pilihan guru kita. Bukan hanya akidahnya, cara beribadahnya pun tergantung oleh guru yang mendidik kita. Kalau gurunya salah dikit, ya ke bawah salah semua nanti Pak. Gitu ya. Itu pengaruhnya guru lebih-lebih lagi. Bukan hanya perilaku yang terlihat Bapak Ibu sekalian, tapi perilaku yang tidak terlihat. Akidah khususnya bisa melenceng kalau ajaran dari gurunya
melenceng. Gitu ya. Nah, ini pentingnya guru. Makanya Imam Hafid Hasan Al-Mas'udi dalam kitab Taisirul Khalaq, ini di pesantren diajarkan Taisirul Kiblatnya tipis, kitab akhlak. Kata Imam Hafid Hasan Al-Mas'udi, ya, al-muallimu dalilut tilmid. Al-muallimu dalilut tilmid. Guru itu pembimbing, penunjuk, ya, pemberi petunjuk atau pembimbing para muridnya. Jadi guru itu harus memposisikan diri sebagai apa? Dalilut tilmid, memberikan petunjuk, pembimbing para murid. Faidat tasofal muallimu bi ausofil kamal, ya, kata beliau, kana tilmidu muwaffaqon kadzalik. Kalau gurunya memiliki ausof, ya, ausof itu sifat-sifat yang mulia, pribadinya baik gurunya, maka lambat laun murid-muridnya sedikit demi sedikit akan meniru, akan ketularan sifat-sifat guru. Tentu tahapannya beda ya Pak ya. Ada orang ketemu guru langsung berpengaruh, ada wah sifat-sifat guru yang baik ya. Tapi kita juga harus menggarisbawahi bahwa guru itu manusia biasa Pak ya. Harus menggaris. Apalagi kita nanti ada penjelasnya tipe guru seperti apa yang harus kita ikuti dan harus kita ambil ilmunya. Itu kalau di kitab ini ideal sekali dan hampir agak susah nyari guru zaman sekarang model seperti itu misalkan. Ya kalau nggak bisa 100% tipe guru seperti itu, ya minimal yang 80%. Karena tadi saya katakan manusia, guru juga manusia. Ada hal-hal yang mungkin Bapak kurang cocok Pak ya. Dari sedikit perilakunya yang kurang cocok, ya namanya manusia. Selama kebaikannya lebih banyak ya, selama ilmunya lebih banyak dari tidak taunya, bisa dijadikan guru. Tapi ya secara umum kata Imam Hasan Al-Mas'udi, guru ini berpengaruh luar biasa. Akhlak-akhlak baiknya lambat laun akan bisa ditiru oleh murid-muridnya. Nah, kata Imam Zarnuji, ilmu apa ya yang harus kita pelajari dulu? Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu itu terlalu banyak kalau kita pelajari semua Pak ya. Seabrek-abrek Pak ya. Coba kalau kita lihat anak kita yang SD kelas 6 udah bukunya berapa tumpuk tuh Pak. Anak kita yang SD. Apalagi sudah SMP anak kita, apalagi udah kuliah, udah bukunya sabrek-abrek. Itu baru pelajaran umumnya tuh misalkan. Apalagi temennya, anaknya kita sambil mondok, sambil sekolah umum, ya bukunya sabrek-abrek juga. Ada yang boyong, kalau bahasa saya boyong itu berarti pulang dari pesantren. Ada yang nggak muat pakai satu truk tuh. Wah, karena memang di pondoknya senang baca kitab, belanja kitab seabrek-abrek. Dan itu bisa jadi kitab itu cuma dibeli, nggak dipelajari. Nanti dipelajarinya di rumah, gitu ya. Karena waktu yang sangat terbatas. Bapak 24 jam bisa nggak full buat nyari ilmu, Pak? Orang bisa, Pak ya. Betul nggak, Pak? Bisa diusir kita sama mertua di rumah. Kan harus dibagi, ada cari nafkah Pak ya, ada ngurus anak istri, ada bergaul dengan masyarakat, bertetangga. Gak mungkin kita nyari ilmu terus, waktunya terbatas, habis Pak. Kalau kita nggak bijak mempelajari ilmu apa dulu yang penting dalam hidup ini. Bukan berarti ilmu selain ini tidak penting Pak ya. Tadi saya sudah katakan semua ilmu itu penting ya. Ilmu penting di bidangnya masing-masing. Ilmu ekonomi penting, ilmu fisika penting, ilmu sosial penting, semua penting. Karena hakikatnya ilmu itu dari siapa Pak? Dari Allah juga. Makanya ada yang kurang seneng kalau ilmu, ada ilmu umum, ilmu agama. Ilmu semuanya baik. Ilmu semuanya dari Allah. Itu katanya warisan penjajah. Ilmu itu ada ilmu umum, ada ilmu agama. Di petak-petak, di kotak-kotak gitu ya. Nah, jadi ilmu apa dulu yang harus kita pelajari, yang harus kita pilih itu ilmu agama untuk bekal kita hari ini dan hari esok dulu. Ilmu apa yang hari ini kita butuh, Pak, dalam urusan agama? Yang setiap hari kita pasti melakukan amalan itu. Ilmu sholat, Pak ya. Saya sering udah disinggung di awal. Kita tiap hari sholat, maka ilmu tentang sholat harus lebih didahulukan dulu pelajarannya, pemahamannya harus lebih didahulukan.
Bapak setiap hari baca Quran, maka ilmu tentang Quran, tajwidnya, tafsirnya, itu harus didahulukan dulu. Karena setiap hari kita baca Al-Quran. Nah, baru setelah itu ilmu yang nanti dipakainya kapan waktu lah. Kayak haji, Pak. Bapak daftar haji sekarang, berangkatnya kapan, Pak? Kalau yang udah daftar ini, yang kagak daftar, udah kapan gitu ya? Kapan kata bapak ibunya? Ya niat aja, niat yang penting ya. Sudah ada niat, ada azam. Nah, kalau kita udah daftar haji, dapat giliran nanti 20 tahun yang akan datang. Ya kalau diapalin sekarang, ya lupa nanti, Pak. Betul nggak, Pak? Nanti belajar manasik hajinya pas berangkat aja. Pas mau berangkat, karena ilmunya dibutuhkan. Jangan sampai dipelajari sekarang, yang masalah sholat ditinggalin kita. Padahal kita lebih butuh ilmu sholat daripada ilmu haji. Gitu ya. Silahkan dipelajari, tapi tidak seserius kita mempelajari ilmu sholat, ilmu baca Quran, ilmu tentang sodakoh. Kalau memang kita tiap hari senang sodakoh. Nah itu Pak ya. Wa yuqaddima ala tauhid. Dan dari sekian ilmu agama, ya kita nyebutnya ilmu agama, ilmu tauhid harus lebih didahulukan. Karena apa? Ilmu tauhid ini membimbing kita agar kenal Allah, tahu sama Allah. Ma'rifatullah, tujuan ilmu tauhid itu, ilmu keimanan, ilmu apa saja itu. Bapak kalau surat-suratan, tapi udah nggak usum sekarang Pak ya. Kalau kita WA sama orang Pak ya, WA sama temen yang sudah akrab, yang sudah kenal, sama kita WA sama orang yang nggak kenal sama sekali, kira-kira enakan mana Pak? Ngirim WA-nya tuh Bu? Enakan sama yang kenal apa WA kita dikirim nomor ini, WA sama ini, sama yang tiap hari WA malah bercanda-bercanda misalkan, kira-kira lebih nyaman WA sama orang yang sudah kenal apa yang belum kenal kira-kira? Yang udah kenal, nggak pakai salam-salam lagi Pak, udah lu gue ngomongnya lu kalau udah kenal tuh. Dan kita tidak takut tersinggung karena dia juga memposisikannya ke kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau WA sama orang terkenal, plong, ya Pak, yang udah kenal nih, teman kita, akrab kita, anak kecil bilangnya bestie gitu kan. Nah, WA sama bestie udah nggak pakai salam lagi, halo, ya, wah udah gitu. Ngomongnya udah kemana-mana, udah biasa aja, plong, berjam-jam, nyaman kita kalau WA sama orang yang sudah kenal, orang yang sudah tahu. Tapi kalau sama orang yang belum tahu, udah ngetik 10 baris, aduh kayaknya kurang enak nih, bahasa dihapus lagi. Pernah begitu Pak? Kita mau WA sama orang yang dikasih nomornya, udah kalau perlu apapun WA orang ini aja. Udah ngetik semua, pas dikirim, disending, dikirim, aduh ada salamnya belum ada nih, dihapus lagi Pak. Tuh, jadi kita menjadi kaku, menjadi gak nyaman kalau WA sama orang yang kita belum kenal. Anak lebih nyaman minta sama orang tuanya, apa lebih nyaman minta sama tetangganya Pak kira-kira? Kira-kira nyaman minta sama tetangga apa nyaman minta sama orang tuanya anak kita? Sama orang tua. Kenapa anak lebih nyaman, lebih enak minta sama orang tua? Karena anaknya tahu, anaknya kenal, anaknya tahu bahwa orang tua ini orang yang berhak ya, yang mesti kita mintai. Orang tua ini adalah orang yang punya kewajiban memberi nafkah kepada dia. Orang tua ini yang sayangnya akan lebih daripada sayangnya tetangga kepada, karena kenal orang tuanya, karena tahu orang tuanya. Dan kita Pak selalu mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Wah ini kan orang-orang yang biasa ke majlis taklim nggak asing ayat ini. Surat apa Pak? Ad-Dariyat Pak ya. Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa, ada illa mustasna, illa kecuali untuk beribadah atau agar beribadah. Tuh Allah bahasanya seperti itu. Tidak aku ciptakan ya jin dan manusia hanya untuk beribadah.
Bahasanya begitu. Allah tidak mengatakan begini Pak ya, aku ciptakan jin manusia agar beribadah. Tidak, ngomongnya tidak khalaqtul jinna wal insa liya'budun, enggak. Tapi Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kalau dibahasakan begini Pak, saya kasih contoh misalkan ya, di musola as-syariah ada Pak Jenal misalkan ya, paham gak nih kira-kira? Di musola as-syariah ada Pak Jenal, bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Itu yang pertama. Ada kalimat begini Bapak Ibu, tidak ada di musola as-syariah kecuali Pak Jenal. Kira-kira maknanya beda nggak? Saya ulang lagi ya, soalnya belum ngopi ini kelihatannya. Di musola as-syariah ada Pak Jenal. Yang pertama tuh. Yang kedua, tidak ada di musola as-syariah kecuali Pak Jenal. Beda ya. Kalau yang pertama nih, di musola as-syariah ada Pak Jenal, berarti memungkinkan ada bapak-bapak yang ada Pak Eko, ada yang lain dan lain sebagainya. Karena disebutnya di musola syariah ada Pak Jenal, ada kemungkinan sebenarnya banyak orang di situ, cuma yang disebut Pak Jenal doang. Ada kemungkinan banyak orang di sana, cuma disebutkannya hanya Pak Jenal. Tapi yang kedua, ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada di musola kecuali Pak Jenal. Berarti yang lain ada nggak tuh Pak? Nggak ada, hanya Pak Jenal sendirian di musola as-syariah. Allah tuh nyuruh kita ibadah pakai kata-kata yang kedua Pak. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk bukan aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah, bukan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu artinya selain ibadah bukan tugas kita Pak. Jadi Bapak Ibu tugasnya di bumi ini cuma ibadah, bukan ngurusin yang lain. Yang lain urusannya Allah. Jadi nggak usah sampai stres banget mikirin rizki tuh. Dicari rizki, tapi jangan sampai umur 30 udah rontok semua Pak. Ubannya udah kemana-mana, umur 30 tahun misalkan. Tapi kan sekarang uban bukan hanya dari itu aja Pak, dari minyak rambut misalkan. Misalkan stres kebangetan mikirin dunia, berarti kita sudah melenceng dari tujuan penciptaan kita. Gitu Pak ya. Jadi begini Pak ya, Bapak punya anak, Ibu punya anak. Kata Bapak, karena anak kita ini disekolahkan, kata Bapak sama anak Bapak, kamu sekolah tugasnya cuma satu, belajar udah. Kata Bapak kan begitu, kata Ibu begitu sama anak yang sekolah, kamu tugasnya cuma satu, belajar aja. Jangan mikirin selain SPP, yang mikirin siapa? Bapak. Ya, kendaraan yang beli Bapak, yang beli buku Bapak. Nah kayak gitu kita tuh Pak. Kata Allah, kamu tuh udah ibadah saja sudah. Rizki aku yang jamin, jodoh aku yang jamin, apapun yang hanya sebatas ikhtiar. Buat pantes-pantes doang Pak. Buat pantes-pantes doang kita nih ke PT. Sebenarnya hakikat ya, walaupun tidak kita ke PT, hanya ke pasar, rizki itu ya segitu itu. Maka kata Nabi, rizki itu kan sudah dipatok Pak ya. Sudah dipatok segitu. Makanya kata Nabi, kamu mendapatkan rizki itu dengan cara yang baik, ya dapatnya segitu. Dengan cara yang haram, ya segitu. Makanya pilihlah cara yang baik mendapatkan rizki itu. Rizki kita sehari 100.000 Pak. Misalnya Pak, kalau kita nominalkan, kita nyarinya dengan berdagang ya dapat 100.000, nyalinya dengan nyolong ya 100.000 Pak. Itu kata Nabi begitu rizki manusia itu. Maka Pak, ya sudah, kalau 100.000 jatah kita ya pakai cara baik, yaitu dengan cara berdagang. Karena berdagang dengan nyolong, dua-duanya mendatangkan rizki hanya 100.000 gitu ya. Nah itu seperti itulah kita kepada anak kita. Sudah, kamu tugasnya belajar di pesantren, belajar di sekolah. Yang mikirin kiriman transferan ya Bapak, yang mikirin kamu SPP di Bapak, yang mikirin segala, bahkan jodoh kamu Bapak yang tanggung jawab. Sampai segitunya orang tua kepada tugasnya cuma belajar. Nah ini kita ya, ketika beribadah
Kira-kira lebih banyak nyaman ibu apa nggak nyaman kalau ibadah tuh? Bapak kalau baca dzikir, baca Quran, sama baca WA atau dilihat YouTube, lebih lamaan mana Pak? Oh gitu kan, udah gitu aja. Contohnya udah, kalau jawabannya lebih seneng buka WA, kita kan nggak kerasa tuh kalau lihat YouTube, TikTok. Ya zaman sekarang, ya Allah dari jam 9 tiba-tiba jam 11 malam. 2 jam kagak kerasa tuh, udah 2 giga aja ya habis. Jam 11 nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, scroll lagi setengah 3. 5 jam kagak kerasa tuh Pak, betah aja kalau di depan HP. Coba baca Quran Pak, baru selembar, aduh langsung encok kita Pak. Jadi jujur-jujuran Pak, kita belum nyaman sebenarnya ibadah sama Allah tuh Pak ya. Tahajud belum enak-enak banget gitu ya. Baca Quran sampai lupa kalau kita ini, saking enaknya baca Quran sampai kagak inget kalau sudah 3:30. Jadi habis duhur jam 1:30 Pak, nggak pulang dulu, baca Quran sampai lihat ke jam udah 3:30. Pernah nggak begitu Pak? Ini contoh Pak ya. Misalkan begitu ibu, saking enaknya baca Quran, tiba-tiba ada orang lagi ke sini, ayo Pak sholat asar lah. Saking enaknya baca pada jam, nggak kerasa, itu sudah nikmat. Nah, apa yang menyebabkan kita kurang nyaman kalau ibadah kepada Allah? Salah satunya belum kenal banget sama Allah kita Pak. Kayak tadi tuh Pak, WA sama orang yang belum kenal sama yang sudah kenal, beda suasana hatinya. Kita ibadah sama Allah belum banget kenal sama Allah, makanya sholat jadi beban ya. Sholat belum bisa menikmatinya karena belum kenal siapa yang kita sembah selama ini. Makanya ilmu tauhid hadir untuk membimbing kita agar benar-benar kenal sama Allah. Jadi sholatnya enak nanti Pak, zikirnya tenang gitu Pak ya. Kemudian sodakohnya plong gitu, nggak ada pikiran, nggak ada beban, karena kita jelas-jelas tahu siapa yang kita sembah. Kita juga nggak khawatir hidupnya Pak. Hidup di dunia kan pasti ada masalah Pak ya, pasti ada masalah. Bohong kalau ada orang alhamdulillah hidup saya baik-baik saja, nggak mungkin Pak. Mumet Pak pasti itu yang ngomong gitu tuh menghibur dirinya sendiri sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu lagi mengkelabui Pak. Padahal sih lagi banyak masalah gitu Pak. Makanya kalau orang alhamdulillah, jangan lagi banyak masalah. Ada bikin status tentang rumah tangga, jangan-jangan lagi diuji rumah tangga sebenarnya. Kita nggak nyangka gitu, orang yang statusnya tentang parenting keluarga, ya, justru perceraian misalkan Pak. Kita kan nggak nyangka. Oh gitu ya. Nah ini jadi apa namanya? Dalam di dunia ini Pak, kalau kita juga sudah mengenal Allah dan ibu bapak ada banyak masalah, tentu akan lebih tenang hidupnya Pak. Ya sekali masalah mungkin ada pikiran agak sedikit terganggu Pak ya, wajar manusia. Tapi setelah lama-kelamaan sudah tenang, ada masalah sebesar apapun lebih tenang. Karena apa? Karena kenal Allah, ini dari Allah. Gak mungkin Allah ngasih lebih dari kemampuan kita. Sebenarnya pengetahuan itu tuh sudah cukup untuk membuat kita tenang tuh, sebenarnya udah cukup Pak. Cuma kalau udah bener-bener datang masalah itu, hilang ilmu itu tuh Pak. Kayak ngomongnya langsung curiga aja sama Allah. Bapak misalkan kenal dekat sama dokter. Bapak ibu kenal sama dokter, tahu sama dokter, bahkan dokter ini langganan Bapak. Dokter ini hebat, kalau ngasih resep obat dikasih ke Bapak pasti sembuh terus. Dan sudah terkenal dokter itu, dan itu menjadi langganan Bapak. Kalau sakit pasti ke dokter itu dan pasti sembuh. Ketika Bapak sakit, ya Pak, sakit, karena sudah kenal dokter, sudah tahu dokternya, obatnya pasti manjur. Kira habis sakit bingung, stres apa enggak Pak? Ketika kumat penyakit kita Pak, kira-kira galau enggak Pak kira-kira? Enggak terlalu galau, karena ketika kita sakit, kita sudah punya dokter yang kita kenal. Kita sudah punya dokter yang kita tahu obat-obatnya manjur buat kita. Apalagi pas di ujungnya dokternya ngomong nggak perlu bayar. Wah udah tenang banget tuh Pak. Karena dokternya udah mah pinter, baik banget. Nggak sakit kita dipura-pura sakit Pak gitu ya. Nah itu tuh. Orang yang nggak tahu dokter yang bisa menyembuhkan dia, bingung kalau sakit Pak. Aduh ini kemana ini saya dibawa? Penyakit saya diobatin di mana? Kan bingung Pak. Nyari dokter, nyari tabib yang bisa menyembuhkan kalau belum tahu.
Tapi kalau kita sudah rutin kenal sama dokternya, deket sama dokternya, malah dokternya sering menggratiskan pembayaran, ketika sakit ngeloyong, udah tenang aja gitu Pak. Itu baru kenal sama dokter aja udah tenangnya seperti itu hidup Pak. Sakit kita menjadi tidak masalah, karena akan ada obat yang biasa menyembuhkan itu dari dokter yang baik. Kenal dokternya. Nah kalau kita hidup Pak sama Allah kenalnya seperti kita ke dokter, ya tentunya akan lebih nyaman hidup kita yang sebentar di dunia ini. Nah itulah pentingnya ilmu tauhid ya. Nah kita kemarin sudah ya ada Jawahirul Kalamnya ya, ada kitab-kitab yang lain yang yang membimbing kita kepada ilmu tauhid. Wa iyyaka antastagilla bihadal jidal ya. Dan yang terakhir kata Imam Jarjuji, kalau bisa jangan terjun dulu ke dunia perdebatan kalau lagi cari ilmu. Udah yang banyak aja dulu ilmunya, udah debat-debat mah nanti ada masanya. Ya, kalau ilmunya masih kecil sedikit, debat-debat bikin malu aja, Pak. Udah ntar aja ada masa-masa kalau memang dibutuhkan. Ya, debat itu memang kalau dibutuhkan, memang dalam Islam itu debat itu merupakan salah satu metode dakwah. Ada orang yang cara dakwahnya itu dengan berdebat. Ada non-muslim pendeta debat dengan kiai, Pak ya. Sampai non-muslimnya pendetanya masuk Islam. Setelah debat karena mengakui kebenaran Islam, akhirnya masuk Islam. Berarti debat itu bagian dari dakwah Al-Quran menyebutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mujadalah itu penting, silahkan berdebat. Tapi nanti dulu kalau yang lagi nyari ilmu, nanti dulu di belakangan aja kalau sudah berilmu. Makanya berdebat ini walaupun Syekh Jarnuji tidak menganjurkan ya, kata Imam Khatib Al-Baghdadi, berdebat itu pada prinsipnya hukumnya dua. Nanti ada debat yang madmum ya, madmum itu yang tidak baik, debat itu tidak baik. Al-manhiu anhu yang dilarang oleh agama. Ada debat yang nggak boleh diperdebatkan, Pak. Namanya jidalul madmum, debat yang tidak baik, yang tidak terpuji, al-manhiu anhu yang dilarang oleh syariat. Contohnya apa? Debat yang bi ghairi ilmin, debat nggak pakai ilmu. Nggak boleh itu, Pak. Dilarang oleh syariat. Yang satunya bodoh, yang satunya kagak pinter, ketemu debat. Ya sampai kiamat orang selesai-selesai, Pak. Yang satunya udah mutar-muter aja nantinya, karena nggak pakai dalil, nggak pakai ilmu. Ya, kata yang satu soto Lamongan enak banget, kata yang satunya kagak enak banget. Wah ribut dua orang, enak kagak. Ditanya kamu pernah nggak nyicipin satu? Nggak pernah katanya. Nggak tahu rasanya soto Lamongan, ngomongnya enak. Yang satu kamu ngomong kagak enak, pernah nyicipin nggak? Belum pernah. Ini gimana ceritanya tuh orang debat enak kagak, dua-duanya belum nyicipin soto. Itu perumpamaan orang tidak berilmu debat dengan orang tidak walaupun pada akhirnya ada kesepakatan orang bodoh, hasil kesepakatannya tidak boleh diikuti, Pak. Tapi ujung-ujungnya biasanya sih orang bodoh berantem, Pak. Kalau debat tuh pasti berantem. Kata yang satu, ya ayam dulu sebelum telur. Oh ya kan? Ini sampai kiamat nggak pernah selesai ya. Katanya itu ayam dulu apa telur dulu kira-kira? Lah telur kan dari ayam, berarti ayam dulu. Gitu ya. Tergantung pertanyaan kan. Ayam dulu apa telur dulu? Ya ayam, karena kan ayam dulu yang ngomongnya tadi kan. Gitu ya. Nah, nanti kalau dikaitkan sama ilmu tauhid ya beda gitu ya. Itu jadi sama debat kusir bahasanya ya. Kalau orang bodoh debat putar. Lagi naik delman ya, kusirnya yang narik delman itu yang punya delman, tiba-tiba kudanya keluar apa tuh? Kentut dari duburnya. Kata yang punya delman, wow ini masuk angin katanya kuda saya. Kata yang di belakang, bukan masuk angin Pak, keluar angin itu namanya. Debat Pak. Sampai berjam-jam tuh. Makanya ada istilah debat kusir. Kata yang kusirnya itu masuk angin, kata penumpang keluar angin, Pak. Debat itu. Nah itu sampai kiamat nggak pernah selesai. Itu orang bodoh dengan orang bodoh kalau ngobrol tuh, kalau debat yang nggak bakal selesai. Malah terjadi adawah. Bisa diem-dieman sehari dua hari karena
hasil debat. Jadi makanya kata agama, debat bi ghairi ilmin, tanpa ilmu tidak diperkenankan. Terus mending ngobrol aja dah, nggak usah debat-debat. Apalagi perdebatan ini sudah masuk ranah agama. Bagaimana hukumnya memberi daging kurban kepada non muslim? Nah, udah ranah agama gitu Pak. Jadi ada orang-orang yang memang harus tahu diri gitu Pak. Oh, saya tidak membidangi ini gitu. Misalkan kalau orang yang tidak ngerti politik ya sebaiknya sih jangan komentar tentang politik, sebaiknya. Karena kan pasti kemana-mana ini. Yang nggak ngerti ekonomi ya tolonglah jangan berbicara ekonomi, sesuai bidangnya masing-masing. Bagaimana hukumnya suntik KB menurut agama? Kalau ada menurut agama, berarti para ahli agama nanti yang komentar, yang berilmu sesuai dengan bidangnya masing. Karena kalau salah berfatwa diikuti ya semuanya ya sesat semua nanti. Itu berdebat dengan orang yang bodoh, ya. Atau satunya pinter, satunya bodoh, yang ngabisin umur juga Pak. Yang satunya pinter, ngerti, yang satunya ya kayak Tison sama siapa tuh? Tinju tuh Pak ya. Kelas berat lawan sama kelas terbang, kelas bulu, yang nggak seimbang. Makanya saya sering lihat kalau YouTube-nya Gus Baha itu Pak ya. Kalau yang sering baca kayak Haji Bahuddin Nur Salim, beliau ini kan sering ada orang yang ngajak debat. Kata Gus Baha, boleh debat sama saya tapi minimal hafal Quran dulu. Ya karena saya hafal Quran, saya ngelindurnya aja Quran gitu Pak. Ngelindurnya aja ayat Quran Gus Baha itu Pak. Coba, ada orang ngajak debat keluaran pesantren kilat yang ngabisin waktu. Gus Baha nggak ngeladenin yang begitu Pak. Gitu Pak ya. Jadi karena memang harus debat itu harus seimbang gitu Pak. Yang satunya alumni pesantren, yang satunya alumni pesantren, biar imbang gitu ya. Nah ini debat tanpa ilmu ya. Jadi pasti dua-duanya harus berilmu. Yang kedua, debat yang tidak diperbolehkan adalah al-jidal biqasdil inad ya wal adawa. Ada orang debat tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah. Udah dari awalnya untuk memecah belah. Biar keadaan masyarakat ini resah. Udah tenang-tenang, masyarakat kita udah tahu semua hukumnya babi haram. Tiba-tiba ada yang bikin status babi hukumnya halal. Wow, gimana tuh Pak? Ini yang sering ke majelis taklim kan langsung berontak nih. Masa iya sih? Gitu ya. Akhirnya terjadi perdebatan. Karena memang orang yang bikin statusnya biar masyarakat ini resah. Biar masyarakat ini terpecah belah. Jadi kalau ada perdebatan yang diniatkan sejak awal agar terjadi perpecahan, ya, biqasdil inad wal adawah, dengan tujuan ada permusuhan, perpecahan, maka perdebatannya lebih baik dihentikan. Udah dibiarin aja. Apalagi orangnya memang tipe-tipe yang memicu-micu itu misalkan, itu tidak diperkenankan. Atau lagi debat, kata Imam Khatib Al-Baghdadi, yang tidak diperbolehkan itu adalah debat ya biqasdil ghalabah wa talabil ulwi. Ada orang debat tujuannya untuk mempermalukan lawan. Dia ingin posisinya lebih tinggi dari lawannya. Jadi bukan untuk nyari kebenaran, biar dia malu semalu-malunya. Berarti kan tujuan debatnya jelek apa bagus Pak? Mempermalukan lawan tidak boleh. Ya debat itu dalam rangka apa? Mencari kebenaran. Ya. Atau yang terakhir kata Imam Khatib Al-Baghdadi, kita debat dengan orang lain dan kita punya keyakinan Pak, ini orang kalau udah debat dan tahu mana yang benar mana yang salah, dia tetap tidak akan mengikuti yang benar misalkan. Karena sudah dengar dari tetangga kalau debat sama dia mah biar kita menang juga kagak bakal ngakuin kita menang. Gitu ya. Walaupun kita disodorkan beberapa dalil Al-Qur'an, hadis, udah kasarnya mau dablek, nggak bakal ngikutin kita. Itu kata Imam Khatib, mendingan jangan debat sama orang begitu Pak, ngabis-ngabisin umur gitu ya. Itu namanya, itu contoh-contoh jidal madmum ya, perdebatan yang tidak diperkenankan oleh syariat. Ada lagi yang kedua namanya jidalul mamduh atau mahmud. Jidalul mahmud al-ma'murun bihi, debat yang dianjurkan, debat yang baik, bahkan dianjurkan, diperintah oleh agama. Debat yang bagaimana Bapak Ibu?
debat dengan tujuan idharul haqqi wa ibtalul batil wa da'wah ilallah. Debat biar yang diajak debat ini debat untuk memperlihatkan, memperjelas yang baik dan menghancurkan yang batil. Ini direkam dalam Al-Quran bagaimana debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dituduh menghancurkan berhala kan berhalanya Namrud itu kan dihancurkan tuh Pak ya. Dalam riwayat dalam Al-Quran itu diceritakan akhirnya diseretlah Nabi Ibrahim, kamu ya pelakunya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, patung-patung yang hancurnya oleh kamu, karena pas kejadian kamu ada di situ di TKP-nya. Kata Nabi Ibrahim, coba aja lihat CCTV-nya kalau bahasa sekarang gitu Pak ya. Lah, nggak ada. Ya udah berarti jangan nuduh saya. Apa buktinya saya yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Tidak ada. Ya udah kalau tidak ada, jangan nuduh saya. Debat tuh Nabi Ibrahim dengan konco-konconya Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim, jangan-jangan gitu ya. Tuh berhala yang paling gede karena di lehernya ada kampak kan Pak ya. Diketawain Nabi Ibrahim Pak. Lah ente gimana sih? Nggak mungkin patung menghancurkan patung gitu ya. Patung itu kan nggak ada nyawanya, nggak ada tenaganya, nggak mungkin menghancurkan patung yang lain. Ya, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Lah kamu tahu kalau Tuhan kamu itu nggak memberikan manfaat, nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa harus disembah? Nah, ini debatnya Nabi Ibrahim ya, debat untuk memperjelas yang hak itu mana. Akhirnya ya kalau bahasa orang main catur sekak seter tuh Pak. Ya juga ya banyak yang beriman tuh dengan debatnya Nabi Ibrahim. Kalau kamu yakin bahwa patung itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya kok bisa-bisanya kamu nyembah sama Tuhan yang nggak bisa ngapa-ngapain, malah Tuhan dibikin oleh kamu sendiri. Sebenarnya kamu atau dia yang harus jadi Tuhan? Nah itu ya, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum wa la yadur. Nah ini debat seperti itu yang nanti diperkenankan. Dengan hasil debat itu orang berbondong-bondong masuk atau debat bi ilmin, yang kedua debat pakai ilmu Pak. Itu juga dianjurkan, silakan. Yang satunya hafal Quran, yang satunya debat nggak apa-apa. Tapi jangan tujuan yang macam-macam tadi. Silakan berdebat. Kita sering diceritakan oleh guru-guru kita bagaimana debatnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kata Imam Malik, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum. Imam Syafi'i, kita nggak ngapa-ngapain juga rezeki pasti datang asal tawakal sama Allah. Ya, lau tawakkaltum 'alallah, kalau kamu tawakal kepada Allah, tapi syaratnya haqqa tawakkuli, tawakalnya yang 100% sama Allah, full tawakalnya. La razaqakum, kamu pasti dikasih rezeki sama Allah. Berarti nggak ngapa-ngapain kata Imam Malik, pasti rezeki itu datang. Cuma syaratnya apa ini Pak? Haqqa tawakkuli, harus benar-benar pasrah sama Allah. Dan pasrah itu paling sulit Pak. Kenapa? Karena kita merasa mampu Pak. Kita merasa bisa. Gak usah doa juga, urusan begini mah lancar. Gitu ya. Bapak kalau naik motor dari rumah ke tempat kerja, ada nggak tawakalnya sama Allah Pak? Saya pasrahkan keselamatan saya kepada Allah. Ada nggak itu Pak? Motor udah diservis kemarin, saya udah ganti SIM sudah 5 kali, masa masih jatuh-jatuh juga? Karena kita merasa mampu, tidak ada tuh tawakal, pasrah sama Allah tuh nggak ada. Makanya kata Imam Malik, kalau kita tawakal, ini hadis Nabi ya, kalau kita tawakal rezeki datang. Kok nggak datang-datang rezekinya? Pertanyaannya, sudah haqqa tawakkuli apa belum kita ini? Tawakalnya udah 100% apa belum? Kalau kita urusan-urusan, saya juga mampu begini mah, malah kita seringnya, ya makanya beda sama orang tetangga kita misalnya, ada yang kebetulan Pak fisiknya cacat Pak ya, kakinya tidak punya misalkan, tapi setiap hari rezekinya ada terus Pak. Kita punya tetangga Pak ya, nggak kemana-mana, boro-boro kemana-mana, sehari-harinya di kursi roda, cacat, makan nggak tuh Pak tetangga kita yang nggak ngapa-ngapain? Kenapa dikasih makan? Rezekinya ada terus. Kenapa? Karena orang yang cacat secara fisik
tawakalnya lebih baik daripada kita yang fisiknya sempurna biasanya, Pak. Ngerasa nggak mampu kalau orang begitu, Pak. Ya Allah, udah pasrah, bener-bener pasrah. Saya mau nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh Allah didatangkan rezekinya. Kita siang malam kerja, rezeki segitu gitu, karena ngerasa kita mampu, nggak doa juga kalau kerja itu. Betul nggak, Pak? Kata Imam Malik, kalau kita. Tapi Imam Syafi'i muridnya tidak bisa, harus kerja kita. Kata Imam Syafi'i, guru, ya kata Imam Malik gurunya, dilanjutin dong hadis itu, ya. Kama yarjuqut tayra taghdu himason wa taruhu bitana. Hadis itu baru sepotong guru ya. Allah mencontohkan seperti dikasih rizkinya burung. Burung itu gimana dapat rizki? Kenyang perutnya. Pagi-pagi dia keluar dari kandangnya, kemana-mana muter-muter, sore hari balik lagi ke kandangnya, bitonan, perutnya kenyang. Berarti harus keluar kandang dulu kalau dapat rizki. Harus ikhtiar dulu gitu ya. Nah gitu. Jadi mau madhab Maliki apa madhab Syafi'i Pak kira-kira? Mau di rumah aja tapi tawakal, apa keluar dulu? Kira-kira. Cocok yang mana Pak? Orang cocok semua ini Pak ya. Nah itu debatnya orang berilmu begitu Pak. Itu bagus, memberikan solusi kepada umat. Oh, yang kebetulan fisiknya misalkan pakai madhabnya Imam Maliki. Kita yang sehat, kita yang apa boleh pakai madhabnya Imam. Jadi memberikan solusi. Kalau debatnya alim ulama itu yang kalah yang menang, dua-duanya bisa kita ikuti gitu ya. Karena berdasarkan dalil dan ilmu. Yang populer lagi di Nahdlatul Ulama, mungkin guru-guru kita sudah sering menceritakan ya. Kiai Khalil Bangkalan Madura punya murid namanya Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama Jombang. Temannya juga ada namanya Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, sama-sama muridnya Imam Khalil. Dua-duanya orang yang berperan mendirikan Nahdlatul. Jadi rois akbarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wakilnya diantaranya Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Walaupun satu guru Pak, Ibu, gurunya sama, ilmunya sama, satu guru satu ilmu, tapi dua ulama besar ini berbeda pendapat dan berdebat habis-habisan gak selesai-selesai tentang fi ahkamin nakus. Nakus itu tentang hukumnya kentongan dari kayu. Bagaimana hukum masjid-masjid, musola-musola pakai kentongan. Kalau zaman-zaman dulu kita kecil ada apa ya? Di kampung-kampung gitu ada kentongan, kalau mau sholat dikentong dulu baru ada. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengharamkan, nggak boleh masjid musola ada kentongan, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Tasabbuh binakusin nasoro, karena menyerupai kentongannya orang Yahudi, Nasrani. Orang Nasrani itu pakai kentongan kalau ibadah. Jadi kalau orang Islam pakai kentongan, kita ngikutin orang Nasrani. Tasyabuh, menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau menyerupai berarti bagian dari mereka kita itu. Tapi Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, oh boleh, itu kan hanya sekedar alat Pak. Itu sekedar alat, apa hubungannya dengan ibadah? Hanya ngasih tahu doang, info doang. Adan juga kan ngasih tahu tujuannya. Ya, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke haram, Kiai Fakih Mas Kumambang padahal wakil sama ketua tuh Pak. Ngotot begitu. Debat gitu. Nah, dari perdebatan itu karena kekeh dengan pendapatnya masing-masing, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngarang kitab. Kitabnya namanya Tajassus fi Bayani Ahkamin Nakus. Dan sekarang masih banyak kitabnya Pak ya. At-Tajassus fi Bayani Hukmin Nakus. Itu kitab menjelaskan tentang alasan-alasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengharamkan kentongan yang dari kayu atau kentongan dari bambu misalkan. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari punya kitab namanya Tajassus. Al-Jasus, maaf ya, Al-Jasus bukan Tajassus. Al-Jasus fi Bayani Hukmin Nakus. Kiai Fakih Mas Kumambang di Gresik ngambil pulpen lagi, ngarang kitab lagi, Pak. Ngarang kitab namanya apa tuh? Hajjur Ru'us fi Raddil Jasus an Tahrimin Nakus. Isinya melawan pendapatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitabnya sekarang masih beredar. Dua ulama ngarang kitab karena hasil perdebatan, dan sekarang dinikmati oleh para murid-muridnya. Siapa?
Kiai Haji Pakih Mas Kumambang dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perdebatan orang berilmu tuh begitu Pak ya. Tuh sampai ngarang kitab manfaatnya buat umat sekarang. Gitu ya. Dan besok harinya setelah selesai ngarang kitab Al-Jasus, Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh ulama sejombang, setebu ireng Pak ya. Jadi dikumpulkan ulama-ulama, kiai-kiai dikumpulkan di Tebu Ireng. Beliau membuka kitab Al-Jasus fi Bayani Hukmin Nakus, menjelaskan saya ini mengharamkan kentong. Ini dalilnya berapa lembar ini. Disangkanya para ulama-ulama Setebu Ireng, Kiai Hasyim Asy'ari ini akan memberikan fatwa, kalian harus ikut saya. Pikirannya Pak, pikirannya kiai-kiai di Jombang itu, saya ini akan dipatwakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa Kiai Jombang harus ikut pendapat Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi luar biasanya Kiai Hasyim Asy'ari, ini pendapat saya. Ini kita menjelaskan alasan-alasan saya mengharamkan kentongan. Kamu mau ikut saya, monggo. Mau ikut Kiai Fakih Mas Kumambang, monggo. Ulama tuh Pak, nggak kekeh gitu Pak, nggak harus diikuti aja tuh Pak. Gitu ya. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika main ke rumahnya Kiai Haji Pakih Mas Kumambang di Gresik, Kiai Haji Pakih Mas Kumambang satu hari sebelumnya ngasih informasi kepada pemimpin-pemimpin masjid di Gresik, musola-musola yang ada kentongan di musolanya, umpetin dulu, jangan sampai dipasang itu kentongannya, karena besok kita akan kedatangan ulama besar dari Jombang. Kita hormati Kiai Hasyim yang mengharamkan kentong. Saling menghormati gitu Pak. Kiai Hasyim nggak kekeh dengan pendapatnya, Kiai Pakih Mas Kumambang karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari mau silaturahmi ke Gresik, seluruh masjid hari itu tidak ada kentongan, termasuk di pesantrennya Kiai Haji Pakih Mas Kumambang. Kan Kiai Hasyim tuh GR, waduh. Berarti di sini sudah ikut pendapat saya semua ini kan? Lagi ngobrol Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Pakih Mas Kumambang, ada santri yang lugu. Laporan sama Kiai Pakih, Kiai Fakih, alhamdulillah aman semua. Kentongan sudah diumpetin semua. Aduh ini. Tuh, kalau ada aja santri yang begitu. Kiai Hasyim aman semua, seluruh musola dan pesantren kita pun kentongannya sudah diumpetin di kamar-kamar santri. Biar Kiai Hasyim, dia nggak tahu kalau yang di depan Kiai Hasyim Asy'ari itu Pak. Tapi ya jangan dilihat itunya Pak ya. Jadi Masya Allah tuh, debatnya orang berilmu tuh sampai begitu, nggak ada permusuhan. Kiai Hasyim masih main ke Kiai Pakih Mas Kumambang, Kiai Pakih Mas Kumambang ketika Kiai Hasyim main diamankan, apa-apa yang tidak bikin nyaman Kiai Hasyim dihilangkan. Walaupun gara-gara santri lugu akhirnya ya ketawa semuanya Pak. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, seperti itulah semestinya perdebatan. Boleh perdebatan seperti itu, perdebatan karena berdasarkan ilmu, perdebatan untuk menampakkan yang hak dan yang batil, itu diperkenankan oleh agama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ayo kita di waktu yang singkat di dunia ini harus bijak, kata Syekh Jarnuji, mana ilmu-ilmu yang harus kita dahulukan dulu. Jangan disalahartikan ilmu umum tidak perlu, bukan Pak ya. Pelajari dulu yang penting-penting dulu, setelah itu belajar sampingan, kita buka-buka buku ekonomi, buku politik silakan. Yang kedua, dahulukan ilmu tauhid, kan ilmu tauhid ini yang akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, dan semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita nyaman dan mudah istiqomah dalam beribadah. Yang terakhir, bahwa silahkan berdebat dengan siapapun, dengan syarat debatnya harus didasari ilmu. Kalau tidak didasari ilmu, diam lebih baik. Ikut kepada yang berilmu. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Monggo silakan. Apa? Anak? Oh ya. Didapat hidayah dari Allah, rahmat dari Allah. Ada nggak istilah orang tua durhaka? Ada enggak istilah orang tua durhaka? Wah ini sering kita ini yang ngaji di Kiai Lutfi Mutawalli, kita Wasiatul Mustafa ya, ada hadis Nabi, ya Aliyu la tadkhulul malaikatu baitan fihi tasawirun wa tamathil. Tidak akan masuk malaikat rahmat
ke rumah yang ada foto, ada patung ya. Tapi nanti foto jangan dipukul rata, ada ketentuannya dalam fikih nanti ya. Dan rumah yang disunya fihi akun liwalidayhi, ada anak yang durhaka sama orang tua. Jadi kalau rumah Bapak Ibu, di rumah kita ada anak yang durhaka sama orang tua, apakah kita sendiri Pak yang durhaka sama orang tua kita di kampung, Pak? Atau anak kita sendiri yang durhaka sama kita? Itu nggak bakal didatengin sama malaikat, maka rumahnya rungsing terus Pak kalau ada anak durhaka satu aja. Yang ketiga kata Rasulullah, rumah yang tidak akan didatangin malaikat adalah baitun la yadkhuluhu dhaifun, rumah yang nggak pernah kemasukan tamu. Ya angker Pak rumahnya. Bapak pernah sowan ke ulama, ke kiai mana, ke habib mana, itu ruang tamunya nyaman gitu Pak. Ruang tamunya para kiai dengan ruang tamu rumah kita, nyamanan di ruang tamu kiai. Kenapa? Karena mereka tiap hari nerima tamu Pak. Malaikat rahmatnya datang terus ke rumahnya. Nah itu. Nah tadi pertanyaannya, orang yang durhaka kepada, kita sering mendengar orang yang durhaka kepada orang tua, anak durhaka. Ada enggak sekarang orang tua yang durhaka? Yang tentu ada Pak. Ada orang tua yang durhaka pun. Umar bin Khattab, saya sering ceritakan. Ada tamu datang kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kata tamu ini, tolong saya nasehatin anak saya, bandelnya udah kebangetan. Dinasehatin saya, kagak nurut-nurut anak saya, kata orang tua ini. Ya udah besok bawa anaknya ke sini, dinasehatin sama. Beda kalau dinasehatin sama orang yang ahli, yang orang yang soleh beda, nunduk. Sampai nangis orang anak ini ketika dinasehatin oleh Umar bin Khattab. Salah satu nasihat Umar bin Khattab, ya, bahwa surga itu kata Umar bin Khattab, 1000 mil kita mau masuk surga, aroma surga udah tercium Pak. 1000 mil itu berapa kilo tuh Pak? 1000 mil aroma surga, raihatul jannah, itu sudah tercium Pak, wanginya surga itu Pak. Tapi ada orang yang jangankan masuk surga, mencium aroma surga saja nggak pernah dikasih sama Allah. Siapa? Akul walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Boro-boro masuk surga, nyium aroma surga nggak bisa. Apalagi masuk, nangis anak ini. Ya udahlah, Umar bin Khattab, kata orang ini, ya udah saya ngerasa salah, tapi saya boleh nggak bertanya? Iya. Sebenarnya orang tua itu punya kewajiban nggak sama anak tuh sebenarnya? Kewajibannya apa saja seorang orang tua kepada anak? Oh ada. Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah apa? Ayyuhsina ismahu. Orang tua wajib ngasih nama yang bagus sama anak yang lahir dari dirinya. Ya kata orang ini, kata anak, wallahi demi Allah Umar bin Khattab, saya sejak kecil dikasih nama asal-asalan sama orang tua saya. Emang namamu siapa? Ju'al namanya. Ju'al itu kelelawar Pak. Kalau bahasa kitanya kalong, kelelawar. Ada anak dinamakan kalong Pak. Itu berarti orang tua udah dolim tuh sama anaknya. Ngasal aja, kampret ya kalau bahasa kita. Aduh, jadi ingat apa? Jadi ingat lagi pemilihan presiden. Nah itu ya. Jadi ada anak dikasih nama kampret, ju'al bahasa Arabnya. Oh gitu ya. Yang kedua apa? Salah satu kewajiban orang tua kepada anak, ayyu'allimahul kitab, mendidik anak ya Al-Quran. Kata Umar bin Khattab, demi Allah kata Rasulullah, kata orang ini, anak ini seumur-umur gak pernah satu huruf pun saya diajarin sama anak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki sebelum menikah pilihlah ibu yang baik untuk anaknya. Jadi jangan sembarangan milih calon istri, karena dampaknya nanti kualitas anak. Karena kebanyakan dari ibu karakternya kalau anak itu. Karakternya karena 9 bulan di perut udah beda tuh. Gitu ya. Demi Allah katanya, ibu saya pun seorang budak yang sangat bodoh. Makanya hasilnya kayak gini, ngelawan terus sama orang tua. Nah di ujungnya ucapan Umar bin Khattab dan berkata kepada bapaknya yang kebetulan juga ada di sana, apa kata Umar bin Khattab? Aqaqta alaihi qabla ayyauqa alaika. Engkau telah lebih dulu durhaka, kata Umar bin Khattab padanya, akhirnya pun anakmu durhaka kepadamu. Paham gak maksudnya Pak? Engkau durhaka terlebih dahulu, maka oleh Allah anakmu dibikin durhaka. Jadi kalau anak durhaka tuh pantulan kita Pak sebenarnya, fotokopian kita anak tuh Pak.
Jadi jangan kamu tuh anak siapa lah, nggak ingat malam itu siapa yang matiin lampu di kamar. Nah gitu Pak ya. Jadi anak durhaka ya ada, bapak durhaka itu bapak yang sejak awal sudah tidak menunaikan kewajiban-kewajiban seorang. Aqaqta alaih qabla ayyauqa alaika. Pantesan anakmu durhaka karena engkau lebih dulu durhaka, kata Umar bin Khattab. Jadi jangan sampai kita menyalahkan anak kalau kitanya belum gitu ya, kurang lebih gitu. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.